Bila topan ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan ras melanda. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi ya dengan Kak Wahyu di ibadah sekolah minggu online GKI Zainal Saksi hari ini. Hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nah adik-adik, untuk mengawali lagu ibadah hari ini kita harus menyanyikan lagu yang gembira. Lagu yang menunjukkan bahwa hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Tepuk tangan ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi adik-adik ya, kita nyanyikan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yo adik-adik, yang mau tepuk tangan boleh, yang mau gerakan boleh. Semangat ya adik ya, sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya, bahwa kita diingatkan dan melalui lagu ini bahwa hari ini harinya Tuhan, dan hari ini kita harus gembira. Karena kenapa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Doa hari ini akan dipimpin oleh Ibu Penatua Debbie. Ya, silakan Bu Debbie. Selamat pagi adik-adik. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat kasih setia serta penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul kembali sebagai anak-anak-Mu
sekolah minggu di GKIJ Najakse. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, lindungi kami, berkati kami dari awal hingga akhir ibadah hari ini. Kau berkati juga rekan-rekan kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah ini secara Zoom. Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang menilik mereka satu persatu, hingga apa yang mereka lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kakak-kakak yang akan membawakan firman, juga puji-pujian. Kau berkati setiap orang yang turut terlibat dalam ibadah sekolah minggu Zoom ini. Inilah doa kami Tuhan, layakan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Penatua Debbie sudah memimpin doa pembuka hari ini. Yuk adik-adik, yuk sekarang kita nyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Yuk adik-adik, sambil kita nyanyi lagu ini, kita sambil sikap berdoa ya adik-adik ya. Kemuliaan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Luther. Ingat ya adik-adik ya, seperti lagunya tadi, kita harus mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Pak Luther. Kita simpan dalam hati kita dan kita lakukan ya adik-adik ya. Yuk kita mendengarkan cerita dari Pak Luther. Silakan Pendeta Luther. Shalom anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita tentang teladan Tuhan Yesus bagi kita semua, saya mau mengajak anak-anakku semua menyanyikan lagu yang saya yakin anak-anakku sudah sering mendengarnya, yaitu Mengasihi lebih sungguh. Lalu bait yang kedua, melayani lebih sungguh. Ya, mari anak-anakku kita nyanyikan bersama-sama. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, lagu tadi di dalamnya menjadi tema kita dalam cerita sekolah minggu hari ini. Nah, untuk itu mari kita siapkan Alkitab kita ya, dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami kembali dapat merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami semua melalui ibadah sekolah minggu. Kami mau membaca Alkitab, maka bersabdalah bagi kami ya Bapa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 ini judulnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Demikian bunyinya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia
tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, cerita tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya itu terjadi saat Tuhan Yesus merayakan Paskah bangsa Israel. Paskah bangsa Israel adalah merayakan pembebasan Tuhan kepada bangsa Israel yang mengalami perbudakan di negeri Mesir. Nah, pembebasan itulah yang dirayakan sebagai Paskah. Nah, dalam perayaan Paskah itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melakukannya di sebuah rumah. Tentu saja rumah pinjaman. Karena Tuhan Yesus tidak punya rumah, kecuali rumah orang tuanya. Nah, di rumah ini tidak ada seorang hamba yang bertugas untuk membasuh kaki para tamu. Tuhan Yesus bersama murid-muridnya datang ke rumah itu hendak mengadakan perjamuan makan dalam rangka Paskah. Nah, tiba-tiba kalau menurut cerita Injil Lukas, ada semacam pertengkaran di antara murid-murid Tuhan Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka, siapakah yang layak menjadi pemimpin. Nah, Tuhan Yesus yang mendengar pertengkaran mereka itu kemudian
mau memberikan teladan, contoh nyata bahwa seseorang itu layak dianggap atau diangkat menjadi pemimpin apabila dia justru mau melayani. Dan Tuhan Yesus tidak hanya memberi nasihat begitu saja. Tuhan Yesus memberi contoh. Dia adalah pemimpin. Dia adalah Tuhan. Maka dia memberi contoh, justru dia sendirilah yang membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Mulai dari murid yang paling senior, yaitu Rasul Petrus, sampai kepada murid yang paling muda, yaitu Yohanes. Semuanya dibasuh kakinya. Lalu setelah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Akulah pemimpin. Tetapi justru aku membasuh kaki kalian semua. Sekarang kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi, melalui tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini, sekali lagi Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa betapa besar kasih-Nya kepada kita semua. Begitu besar kasih-Nya sehingga Ia merendahkan dirinya. Begitu besar kasih-Nya sehingga Tuhan Yesus mau melayani kita. Padahal kitalah yang mestinya melayani Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar itu sudah terlebih dahulu melayani kita. Sehingga sekarang kita tidak punya alasan untuk mengatakan, saya tidak mau mengasihi dia. Saya tidak mau mengasihi orang itu karena orang itu tidak mengasihi saya. Saya tidak mau mengasihi dia karena orang itu membenci saya. Saya tidak mau melayani dia karena dia sendiri sombong kepada saya. Kita tidak punya lagi alasan dengan kata-kata seperti tadi. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, sudah terlebih dahulu dengan kasih-Nya yang besar melayani kita. Jadi, teladan Tuhan Yesus inilah yang harus kita lakukan setiap hari kepada sesama kita. Kita mengasihi semua orang, walaupun orang itu berbeda agama dengan kita, walaupun orang itu berbeda suku, walaupun orang itu berbeda ekonomi dengan kita. Semua orang harus kita kasihi. Dan kasih itu nyata tindakannya. Tidak hanya di omongan saja. Seperti Tuhan Yesus, kasih-Nya yang besar itu Dia nyatakan dengan melayani murid-muridnya. Membasuh kaki murid-muridnya. Maka kasih kita kepada sesama pun harus nyata. Harus nyata. Harus dapat dilihat, harus dapat dirasakan oleh sesama kita. Apa itu wujudnya? Wujudnya banyak. Mulai dari
kita mendoakan sesama kita. Apakah sesama kita yang sakit, yang sehat, kita berbuat baik kepada mereka. Banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Banyak sekali. Dan yang ketiga, apa anak-anakku? Ya, yang ketiga adalah kita mewartakan kasih Tuhan yang besar itu kepada semua orang, sehingga semua orang mengetahui siapa Tuhan Yesus, dan ia nanti dapat membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, sebagaimana kita semua sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mengasihi kita dan yang melayani kita. Nah, anak-anakku, mengakhiri cerita sekolah minggu ini, Pak Pendeta mengajak kita kembali menyanyikan lagu tadi ya. Mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Nah, anak-anakku, demikianlah cerita sekolah minggu tentang teladan Tuhan Yesus dalam mengasihi dan melayani kita. Mari kita juga mengasihi semua orang, melayani semua orang seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Anak-anakku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk teladan Tuhan Yesus kepada kami yang selalu mengasihi dan melayani kami. Ajarlah kami juga untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Bapa, berkati pendidikan kami supaya kami belajar lebih rajin, lebih tekun dan disiplin. Kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat pada orang tua. Berkati juga orang tua kami supaya melalui pekerjaan orang tua kami, melalui usahanya, berkat Tuhan terus mengalir. Tuhan lindungi kesehatan kami senantiasa. Berkati juga kakak-kakak, ibu dan bapak, guru-guru sekolah minggu kami, supaya tetap sehat, penuh semangat di dalam melayani kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom anak-anakku semua, selamat minggu. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Pak Luther, sekarang kita mendengarkan bacaan dulu ya, ayat Alkitab, ayat hafalan Alkitab yang minggu lalu. Ya kita dengarkan ya adik-adik ya. Hafalan hari ini itu dari Efesus 5 ayat 21. Bunyinya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan dan juga mendengar ayat hafalan minggu yang lalu, sekarang kita menyanyikan sebuah lagu lagi, yaitu lagu Firman Tuhan Ku Dengar, supaya cerita yang tadi yang sudah disampaikan Pendeta Luther lebih kita hayati lagi di hati kita dan juga di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Yuk adik-adik kita nyanyikan Firman Tuhan Ku Dengar. Semoga firman yang tadi diceritakan oleh Pendeta Luther kita dapat lakukan sehari-hari dan juga kita resapi cerita firman Tuhan tadi. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan ya adik-adik ya. Jangan lupa persembahannya disimpan dalam amplop, lalu amplopnya diserahkan ke mama, papa, atau oma adik-adik. Biar nanti mereka yang menyampaikannya ke gereja bisa melalui transfer bank atau mereka orang tuanya datang ke gereja, nanti dimasukkan dalam kotak udah disiapkan. Ya adik-adik yuk, sekarang kita persembahan. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan Ku Beri Persembahan. Yuk adik-adik yuk, sambil tepuk tangan yuk. Beri persembahan pada Tuhanku,
padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Ya adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi ya, yang bait ketiganya ya adik-adik ya, lebih gembira lagi. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Yuk adik-adik, sekarang kita doa persembahan yang akan dipimpin oleh salah satu teman kita. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami Tuhan yang kami persembahkan Tuhan, dan jagalah juga orang-orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang sebentar lagi kita akan berpisah ya adik-adik ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Tapi adik-adik jangan sedih. Minggu depan kita tetap akan ada ibadah lagi loh. Nah, untuk lagu penutup, Kak Wahyu akan memimpin lagu Aku Diberkati. Bisa semua ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, pakai tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati, ya waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, ya waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek, nenek, tante, om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati, bila waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Waktu pagi, hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya adik-adik, seperti yang lagu tadi yang terakhir kita nyanyikan, bahwa kita selalu diberkati Tuhan di pagi, siang, sore, sampai malam. Kita selalu diberkati Tuhan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita
beraktivitas kembali seperti semula. Mari kita berdoa dulu ya adik-adik untuk mengakhiri sekolah minggu kita. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah dikumpulkan dalam ibadah online sekolah minggu hari ini Tuhan. Jadi Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang difirmankan oleh Pendeta Luther. Semoga firman yang dibacakan oleh Pendeta Luther dan cerita yang disampaikan, kita lebih mengerti tentang firman-Mu Tuhan, dan juga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan, yang saat ini masih dalam gejolak virus corona Tuhan. Kami berharap Tuhan virus corona bisa segera berangsur-angsur normal lagi, sehingga kami bisa beraktivitas kami seperti biasa, bisa bersekolah, bermain dengan teman-teman kami Tuhan, dan juga kami bisa beribadah bersama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada bangsa dan negara yang di luar negeri Tuhan, yang saat ini sedang berperang Tuhan, antara Rusia dengan Ukraina Tuhan. Semoga para pemimpin diberi kelegaan hati dan juga kelapangan dada, sehingga mereka dapat berdamai dan juga membuat negara Ukraina juga lebih tenang lagi, sehingga warganya, masyarakatnya tidak ketakutan dalam perang Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, biarlah semoga gereja kami Tuhan dapat terus memuliakan nama-Mu dan juga memberitakan firman Tuhan walaupun melalui online ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya kepada tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Sekolah minggu hari ini sudah selesai adik-adik, tapi jangan sedih hati ya adik-adik ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam sekolah minggu online. Dan juga tuh adik-adik, kita harapkan semoga COVID di Kota Sukabumi semakin melandai dan kita bisa beribadah secara bersama-sama di gereja ya adik-adik ya. Doakan ya adik-adik. Oh ya adik-adik, jangan lupa foto dan video adik-adik supaya dikirim ke guru sekolah minggu, biar kita bisa lihat nih perkembangan adik-adik di rumah gimana, apakah ada yang sudah semakin tinggi, rambutnya semakin panjang, atau badannya semakin gemuk. Nah, yuk dikirim ya fotonya adik-adik ya pas lagi ibadah. Kakak tunggu ya adik-adik ya minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Andai topan dunia